lanjut kita ke nomor berikutnya untuk pembahasan soal UM Undip tahun 2012 ya. Nah, begini. Nomor 6. Jika suku banyak ini dapat difaktorkan jadi seperti ini. Artinya apa? Kalau begitu ini sama ya. Nah, maka nilai A plus B plus C plus D berapa? Caranya bagaimana? Ya kita faktorkan ini. Cuma kalau ini difaktorkan, wah angel ya, gitu angel ini, ya itu. Nah, tapi kalau misalnya ini kita jabarkan, mungkin lebih mudah, ya, gitu. Jadi ininya gini, karena ini adalah hasil faktornya yang ini, maka ini bernilai sama, gitu ya. Nah, kalau bernilai sama, maka ya boleh sih dikali dengan x-nya, silakan. Tapi ini faktor loh ya, angel, ya itu gini aja. Kita jabarkan ya, kenapa nggak difaktorkan saja, susah tadi ya sudah dijelaskan ya. Nah, kita jabarkan yang faktornya sehingga nanti bentuk sama. Kalau bentuk sama maka koefisien juga sama yang sejenis ya, gitu. Coba kita jabarkan. Pertama x kuadrat dulu kita kalikan dengan semua yang ada di belakang. Berarti apa? X kuadrat kali x kuadrat jadi x pangkat 4. X kuadrat kali cx menjadi cx pangkat 3. Kemudian x kuadrat kali d menjadi dx ya, itu ya, menjadi plus ini ada d x pangkat 2. Nah, x kuadrat selesai. Sekarang ax kalikan dengan semua yang di belakang. Ax sama x kuadrat menjadi ax dipangkat dengan 3. Kemudian lagi ax sama cx menjadi acx kuadrat ditambah lagi ax sama d, berarti a dx ya. Nah, sekarang yang b. B sama yang di belakang. Berarti apa? Menjadi bx kuadrat ditambah bcx ditambah lagi dengan bd. Nanti ini kita sederhanakan dulu aja. Yang sejenis dikumpulin ya, x pangkat 4 ditambah lagi dengan x pangkat 3. Ada 2. Berarti apa ini menjadi a ditambah c x pangkat 3. Kemudian lagi yang x pangkat 2. Ada D, ada AC, ada B. Saya tulis sebagai B ditambah dengan D ditambah dengan tadi AC. Nah, ini x pangkat 2 ya. Nah, terus apa lagi yang x pangkat 1 sekarang? AD sama BC. Berarti di sini saya tulis AD ditambah lagi dengan BC, ini X. Ditambah lagi konstan cuma ada 1 BD ya. Nah, ini sama dengan X pangkat 4 dikurangi dengan 7X kuadrat ditambah 1. Nah, kalau sama maka koefisien yang sejenis sama. X pangkat 4 1 sama ya. X pangkat 3 ini ada A plus C. Nah, di sini ada nggak? Nggak ada. Berarti ini nilainya adalah 0 ya. Kemudian X pangkat 2 ada B plus D plus AC sama dengan X pangkat 2 ada min 7. Nah, gitu ya. Terus lagi ada X pangkat 1 AD ditambah dengan BC sama dengan nggak ada, berarti 0 ya. Terus lagi B kali D sama dengan berapa? 1 ya. Nah, sekarang gini, A tambah C 0. Wah, ini berarti A tambah C 0. Tinggal B tambah D berapa? Ya, ini. B tambah D, ya boleh diuraikan, silakan. Tidak pun tidak apa-apa, ya. Gitu. Ini kan bisa ditulis sebagai A sama dengan min C. Ini bisa disubstitusikan ke sini, ya, gitu. Nah, disebutkan juga boleh, tidak pun tidak apa-apa, ya. Nah, sekarang gini, eh apa namanya? eh BD itu kan satu. Ada banyak kemungkinan. Bisa satu satu, bisa min satu min satu, bisa juga yang lainnya. Ya, gitu. Nah, yang pecahan, ya itu. Tapi kalau pecahan nanti nilainya bilangannya nggak sama. Kalau satu sama, min satu sama min satu sama. Tapi kalau lain beda. Nah, sekarang gini, apakah BD itu sama apa beda? Kita lihat A min C. Nah, ini kan A-nya saya ganti dengan min C. D ditambah ini BC sama dengan 0. Kan ini boleh saya bagi dengan apa itu? C. Berarti apa? Min D ditambah B sama dengan 0. Artinya apa? B sama dengan D. Berarti apa? B itu sama dengan D. Nah, kalau sama bagaimana? Ya kemungkinannya adalah satu sama satu atau min satu sama min satu. Nah, sekarang ini. Yang dipakai yang mana? Karena ini jumlahnya cuma ada satu, ya. Yang jelas
Kalau A plus C sama dengan 0, A plus C 0. Kalau B-nya 1, D-nya 1, maka jumlahnya adalah 2. Ya. Nah, ada. Kalau B dan D-nya min 1, A plus C-nya tetap 0. B tambah D-nya min 1. Ya, gitu. Min 1 min 1 berarti min 2. Ada jawabannya. Berarti jawabannya dua-duanya ada. Nah, kuncinya barangkali kan kita tadi baru pakai persamaan pertama, ketiga, dan keempat. Yang kedua belum. Coba kita cek. Kira-kira yang memenuhi persamaan kedua ini apakah yang satu dan satu atau yang satu demi satu ya? Nah ini. Kalau di sininya satu plus satu maka A dan C-nya berapa? Yang jelas ini harus bernilai min 9. Biar min 9 berarti A dengan C harus sama dan bilangannya min atau plus. Satu plus satu min ya itu. Ini min 9 berarti bisa saya ambil adalah 3 sama min 3. Nah gitu. Bisa ya ditemukan. Nah, sekarang kalau di sininya min 1 dan min 1, maka ini min 2. Biar min 7 berarti ini harus min 5. Nah, biar min 5 maka A sama C-nya berapa? Ya, pokoknya biar min 5 berarti ada yang min ada yang plus dan bilangannya sama. Berarti bisa akar 5 sama min akar 5. Yang jelas A tambah C tetap 0 ya. Kalau gitu berarti B tambah D ya. Kalau seperti ini kan berarti B ditambah dengan D ini bisa 2, ini B tambah dengan D bisa min 2 dan dua-duanya bisa karena ternyata pasangan ini apa namanya memenuhi 4 persamaan ya. Jadi bisa aja A-nya itu adalah tadi berapa? 3, C-nya nanti min 3, nanti B-nya adalah plus 1 dan D-nya plus 1. Maka ini jadinya 2. Bisa juga ini akar 5, yang ininya min 1, yang ininya min akar 5, yang ininya min 1. Jadinya berapa? Min 2. Terus jawabannya yang mana? Ya bisa B, bisa D, bisa E ya. Karena ini nggak ada keterangan apakah bilangannya harus bulat ataupun yang lainnya ya itu. Jadi memang soal aslinya begini ya. Nanti silahkan soal aslinya bisa di-download di di blog saya. Alamatnya di sini ya itu ya. Nah ini alamatnya ya silakan. Jadi ini jawabannya ada dua ya, dua kemungkinan ya itu. Nah terus kalau besok pas Undip di jawabannya yang mana? Ya barangkali mungkin lebih cantik kalau yang pakai bulat. Berarti apa? Yang ini satu-satu. Berarti jawabannya dua ya itu. Nah itu kalau kamu mau jawab ya itu. Kalau enggak terserah ya. Nah sekarang yang nomor 7. 7 ini sepertinya gampang tapi ternyata nah nanti kelihatan ya itu. Karena ini biasa kan ini eliminasi biasa sepertinya ya. Coba lihat. Anita membeli 2 buku tulis, 3 buku gambar dan 3 buah pensil. Anggap saja ini harganya X, harganya Y, ini harganya Z. Sehingga kita punya 2X ditambah dengan 3Y ditambah dengan Z itu sama dengan 48.000 ya. Kemudian Berliana membeli 4 buku tulis dan 3 buku gambar, 3Y dan 2 pensil. Berarti 2Z itu sama dengan 69.000 ya. Nah, jika Cynthia membeli 6 buku tulis, 3 buku gambar, dan 3 buah pensil, maka harus bayar berapa? Harusnya kan ini ada diketahui lagi, sehingga 3 bersama 3 variabel ya. Ini enggak ya. Nah, sudah ini. Berarti 6X ditambah dengan 3Y ditambah lagi dengan 3Z. Ini berapa? Nah, harusnya 3 bersama 3 variabel. Ini baru 2 persamaan sudah ditanya ya. Nah, gini aja. Yang penting kita itu mencari 6x tambah 3y tambah 3z. Nggak harus tahu x, y, z-nya berapa masing-masing ya. Nah, coba kita lihat. Ini butuh kejelian. Kamu amati. Ini kan y dengan y sama ya. Coba kita eliminasi. Dapatnya apa ini? Dikurangi. Ini jadi min 2x. Ini jadi min z. Ini menjadi min 21 ribu ya. Kali min semua menjadi apa? 2x ditambah dengan Z sama dengan 21.000. Nah ini kalau nggak jeli bingung, mentok, berhenti. Tapi kalau kamu jeli lihat 2x Z, 2x Z. Nah ini bisa kamu rubah menjadi saya tulis ulang 2x ditambah Z ditambah lagi dengan 3y sama dengan 48.000. Kan bisa dimasukin ini ya. Sehingga berapa? Ininya adalah 21.000
ditambah dengan 3Y sama dengan 48.000. Berarti kalau begitu 3Y-nya adalah 27.000. Nah, perlu dibagi 3? Enggak usah. Yang ditanya 3Y ini. Nah, 3Y sudah ketemu ya. Berarti 3Y, satu depan 3Y ditambah 6X plus 3Z. Tinggal mencari 6X tambah 3Z. Nggak harus nyari X dan Z. Nah, kalau kamu jeli lagi ini, lihat ada hubungannya nggak? Ada kan? Nah, ini kan kalau dikali 3 jadi segini. Nah, sudah kali 3 saja. Jadi ini saya kalikan dengan 3. 3 kali. Gitu ya. Coba ini 3Y-nya berapa tadi? 27.000. Ya, 27.000 ditambah 3 kalinya 21, 63.000. Jadinya berapa? 90.000 ya. Berarti jawabannya apa? C ya. Gitu. Nih, jadi kejelian perlu ya. Itu ini bukan soal ujian nasional ya. Coba sekarang yang nomor 8 ya. Coba 8 itu saya naikkan saja. Ya, sebentar. Ya, sekarang 8 ya. Nah, 8 itu begini. Jadi 6 tahun yang lalu gitu ya. Nah, 6 tahun yang lalu 6 tahun yang lalu umur Andi 4 tahun lebih muda dari 1/6 umur ayahnya. Nah, ini sebenarnya gampang, biasa, cuma kadang-kadang siswa kalau sudah bicara umur mumet ya, gitu. Nah, gini aja. Kita ambil umpama sekarang ya, itu sekarang umurnya Andi itu sama dengan X, kemudian ayahnya sama dengan Y. Berarti apa kalau gitu? 6 tahun yang lalu. Berarti apa? Masing-masing adalah X min 6 dan Y min 6. Nah, jadi umur Andi berarti X min 6 sama dengan 4 tahun lebih muda. Maka ini min 4. Ya, itu karena lebih muda. Pokoknya taruh di belakang. 4 tahun lebih muda, lebih tua, atau lebih banyak, lebih sedikit itu taruh di belakang. Ya, itu. Dari apa? Dari 1/6 umur ayahnya. Nah, baru taruh depan 1/6 umur ayahnya, yaitu apa? Y min 6 juga. Karena Y itu adalah usia sekarang. Kita bicara 6 tahun yang lalu. Kemudian, nah sekarang 3 tahun lebih muda. Jadi umur Andi sekarang, nah berarti apa? X sama Y. X ya, umur Andi sekarang 3 tahun lebih tua. Oh, Andi kok lebih tua daripada ayahnya. Nah, jadi dulu. Ini 3 tahun lebih tua dari apa? Plus 3. Plus 3 dari 1/8 umur ayahnya. Nah, 1/8 ini ya, jangan langsung mikir ya itu. Nah, ini coba. Yang ditanya apa? Selisih umur Andi dan umur ayahnya berapa? Nah, selisih kan berarti Y min X karena usia ayah lebih besar daripada usia Andinya. Cuma apakah harus usia, kalau selisih ini yang tanya selisih usia kapan? Sekarang, akan datang, atau yang lalu? Nah, kalau selisih itu nggak pernah berubah ya, kapanpun. Tapi kalau apa namanya? Perbandingan itu bisa berubah. Nah, maka ini mau X min Y boleh, ya Y min X ya. Mau selisih usia sekarang silakan, selisih yang akan datang juga terserah, atau yang lalu juga terserah ya. Nah, ini bisa dikali 6, dikali 8, boleh nanti eliminasi. Bisa juga ini kan sama-sama X, substitusi aja, masukkan ya, gitu. Sehingga Pak X-nya ganti dengan 1/8 Y ditambah dengan 3 dikurangi 6 sama dengan 1/6 kalikan Y min 6 dikurangi 4 ya. Nah, ini kan jadinya 1/8 Y, ini jadi min 3, kemudian ini kalian 1/6 semua. Berarti 1/6 Y min 1 min 4. Nah, ini kan min 5. Pindah jadi plus 5 sama min 3 jadi 2. Berarti ini adalah 1/6 Y dikurangi 1/8 Y. Nah, ini kita gabung. Jadi berapa per 24? Ini dibikin 24 berarti dikali 4, maka satunya juga kali 4. Kali 3 juga ya. Berarti ini Y berarti apa? 1/24 Y. Artinya Y-nya sama dengan, kan 1/24 pindah. Jadi 24 kali 2 berarti 48. Y-nya usia ayah sekarang. Andinya, nah masukkan X. Ini ya, ini masukkan. Berarti X-nya berapa itu? 1/8 kali Y. 48 tambah dengan 3. Nah, ini kan coret. Jadi berapa itu? 6 ya. Berarti berapa ini? 9. Nah, selisihnya berapa? Y kurangi X. Berarti 9 kurangi, kok 9 sih? Kebalik ya. Nah, ini 48 dikurangi 9. Berapa itu?
39 ya. Ini selisih usia sekarang. Loh, yang lalu bagaimana? Sama ya itu. Nah, ini sudah. Nah, sekarang yang nomor 9 nanti kita bahasnya. Wah, ini ngeri ini, silakan dipikir ya. Gitu, ini gampang ya. Gampangnya bagaimana, tunggu nanti pembahasan saya di episode berikutnya ya. Jangan lupa kunjungi ini alamat saya untuk mendownload soal aslinya ya. Itu silakan tunggu ya. Tunggu pembahasan berikutnya.